السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan dan diberikannya kepada kita. Sampai-sampai kita tidak memiliki kemampuan untuk membilang dan menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu tidak menuntut dari masing-masing kita yang telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak ini untuk membalas Rabbuna Jalla Subhanahu dengan nikmat yang setimpal. Kalau itu yang diminta dari oleh Allah Jalla Subhanahu, tiadalah kita ini memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membalas Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diminta adalah sesuatu yang amat sangat ringan di dalam hidup ini. Sesuatu yang amat sangat gampang dan mudah, yang tidak sebanding dengan apa yang dicurahkan oleh Allah Jalla Subhanahu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di saat kita ingin mencoba muslim, muslimah, mukmin dan mukminah
ingin melaksanakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat ini, kita menemukan yang ringan ini seolah-olah menjadi sesuatu yang berat, yang gampang dan mudah ini menjadi sesuatu yang sulit. Artinya kita harus bertarung, kita harus berjuang, kita harus berkorban untuk bisa mewujudkan apa yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala atas curahan nikmat yang tidak terbilang tersebut. Kenapa menjadi sesuatu yang berat? Kenapa menjadi sesuatu yang sulit? Karena Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan di sana ada pihak-pihak yang tidak menerima, yang tidak ridha dan tidak sudi untuk kemudian seorang hamba itu dekat dengan pemiliknya, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Di sana ada pihak yang tidak mau menerima seorang hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena pihak yang tidak ridha dan menerima inilah yang kemudian menyebabkan yang mudah itu menjadi sulit dan yang ringan itu menjadi berat. Dua pihak yang kita maksudkan. Apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Pihak pertama ada pada diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya hawa nafsu ini menggagalkan kita dari ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Betapa seringnya hawa nafsu kita ini menumbangkan dari mewujudkan keimanan kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan kita jujur, betapa seringnya kita kalah dan kalah serta kalah, tidak sanggup bertarung untuk menghadapi nafsu itu sendiri. Di saat membisikkan yang jahat dan jelek, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat kita ingin mencoba untuk membuka satu pintu ketaatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, coba dalami dan kaji. Ternyata dalam diri kita sendiri ada pembisik dan bisikan yang tidak menginginkan kita untuk taat dan dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sendiri seringkali dan banyak kali memerintahkan dan mengajak untuk berbuat jelek dan jahat. Berarti kita harus bertarung, kita harus menang untuk sanggup mendudukkan dan menumbangkan hawa nafsu kita yang seringkali mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan kita yang mengaku seringkali kita kalah, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih di saat iman ini turun. Dan kita tahu bahwa turunnya iman itu amat sangat drastis, gampang dan mudah dibanding dengan menaikkan dan mendongkraknya. Subhanallah. Maka di saat lemah iman yang kita miliki, tentu akan berbuntut kepada ibadah yang lemah dan semakin memiliki jarak yang jauh dari Allah Jalla Subhanahu. Di sana kita menemukan diri kita ini sering kalah dan tumbang, rahimani wa rahimakumullah, untuk menghadapi lawan dan pihak yang tidak menerima, yang tidak sudi dan tidak suka untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Namun kita meminta kepada Allah Jalla Subhanahu, kalahnya kita dalam suatu saat dan tumbangnya kita dalam suatu perkara
Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk segera memanggil kita, membuka pintu yang disebut dengan pintu taubah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetuknya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap dan berharap kekalahan, kegagalan dan juga jatuhnya kita di dalam perbuatan yang menyelisihi keinginan yang memiliki kita, yaitu Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala memaafkannya, mengampuninya, dan menutup dosa-dosa yang kita lakukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pihak yang pertama. Berarti ada kekuatan jahat yang akan muncul dari dalam diri kita sendiri untuk kemudian mengobrak-abrik keyakinan kita yang lurus, niat kita yang ikhlas, keinginan untuk berbakti dan berbuat baik dan taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Ternyata di dalam diri kita sendiri ini ada keinginan jahat untuk kemudian merusak semuanya itu. Yang kedua, pihak yang tidak menerima dan tidak suka dan tidak ridha seseorang itu dekat dengan Allah Jalla Subhanahu, berada di atas jalan yang lurus, berada di atas manhaj nubuwah, yaitu makhluk yang telah diusir oleh Allah Jalla Subhanahu dari dalam surga, menjadi makhluk yang dilaknat dan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis, laknatullah alaihi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau kita mendengarkan apa kata-kata iblis di hadapan Allah Jalla Subhanahu, kita akan sadar bahwa dia adalah musuh yang paling besar di dalam hidup, yang harus kita tumbangkan, yang harus kita kalahkan, yang harus kita usir. Jangan sekali-kali dia mendekat lalu menjadi teman sejawat. Jangan sekali-kali dia kemudian memberikan iming-iming lalu menyebabkan kita bersama dia di dalam kutukan dan laknat Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan, jikalau dua kekuatan jahat ini bertemu, lalu kemudian datang dan menghampiri diri kita ini dalam kondisi iman kita lemah dan goyah, dengan mudah dan gampang untuk kita kemudian digeret kepada apa yang dia maukan. Dua kekuatan jahat ini bertemu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kekuatan jahat dari diri kita sendiri, kemudian kekuatan jahat dari luar ini, bila bersatu akan menjadi kekuatan yang sulit untuk ditumbangkan dan ditundukkan, rahimani wa rahimakumullah. Melihat aduhai betapa beratnya dan betapa besarnya jihad, pengorbanan yang dituntut, kita tidak memiliki tempat mengembalikan hidup kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang akan sanggup untuk menjalankan roda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, berarti bantuan dari Allah Jalla Subhanahu ini harus dicari, dan bila kita mendapatkan dan menemukan, harus dijaga, dilindungi, dipelihara, dibentengi dan ditamengi. Jangan sampai bantuan itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafidhakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fikum, kita tidak mungkin akan bisa menumbangkan, mengalahkan dua kekuatan jahat
dalam jalan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala ini, dua kekuatan jahat bisa kita menapaki jalan Allah Jalla Subhanahu, tidak akan ada kemampuan kalau tidak segera disusul oleh bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti barakallahu fikum, kita harus mengejar yang satu ini agar kita mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu, untuk kemudian bisa menumbangkan dua lawan ini dan berada dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kalau sekiranya kita telah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu, kita dituntut untuk menjaga bantuan ini. Karena ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung, harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita lindungi. Jangan sampai pertolongan ini dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lamu rahimani wa rahimakumullah, bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala itu merupakan natijah, merupakan samrah. Natijah artinya merupakan sebuah nilai yang Allah berikan kepada seorang hamba, buah yang dipetik oleh seorang hamba dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian barakallahu fikum, dengan apakah bantuan dan pertolongan ini datang? Tentu di saat kita berusaha yang maksimal untuk menjadi taat kepada Allah, kita berusaha menjauhi larangan-larangannya, kita berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan biqadril istita'i, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan. Dan jangan sekali-kali ada bibit di dalam diri kita ini pengentengan dan peremehan terhadap penyelisihan syariat sekecil apapun. Itulah yang akhirnya nanti akan menyebabkan tercabutnya dan terangkatnya, terambilnya kembali bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertarung bila bantuan itu dicabut. Kita tidak memiliki martabat lagi di hadapan ahlul bid'ah wal ahwa'i, di hadapan ahlul syirik. Di saat barakallahu fikum bantuan dan pertolongan Allah itu dicabut, sekali lagi, maka tercabutnya bantuan dan pertolongan dari Allah dalam menjalankan satu roda ketaatan itu merupakan akibat karena kita yang melaksanakannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kita yang melakukannya, kita merasakan suatu ketika ketaatan itu kok ringan, gampang, mudah. Dalam kondisi yang lain, ketaatan yang sama menjadi sesuatu yang berat. Barakallahu fikum. Di mana letak perbedaannya? Kalau kita mau jujur, ternyata perbedaan dua kondisi itu muncul dari diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sekali-kali ada di dalam diri kita ini sikap mengentengkan dan meremehkan kesalahan kecil ataupun besar. Karena bagaimanapun kesalahan yang kita lakukan kecil ataupun besar, yang kita berbuat keliru dan salah adalah di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemudian kita meminta bantuan dan pertolongan di saat kita melakukan kekeliruan dan kesalahan,
dibantu oleh Allah Jalla Subhanahu untuk segera membuka pintu-pintu taubat. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Terlebih barakallahu fikum, apa yang kita rasakan sekarang ini, di saat Allah Jalla wa'ala memberikan barakallahu fikum hidayah dan taufiknya kepada para sahabat Nabi untuk menemani nabinya alaihi salatu wassalam dalam kurun yang amat sangat jauh dari mereka. Kita hidup di masa sekarang ini, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan yang sama dan serupa terhadap apa yang diberikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, untuk bisa menapaki, meniru dan mencontohi dalam pengabdian itu, tidak keluar dari bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bantuan dari Allah yang patut kita selalu untuk mensyukurinya. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Bersamaan ini semuanya barakallahu fikum, mukmin, mukminah, muslim dan muslimah, dia selalu harus mewanti-wanti perkara-perkara yang akan membatalkan nilai perjuangannya yang besar ini. Dia sudah dibantu oleh Allah Jalla wa'ala untuk membuka pintu-pintu ketaatan yang Allah menutupnya dari yang lain. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala membantu dia untuk meluruskan pengabdiannya, meluruskan ketaatannya, meluruskan peribadatan yang dia kerjakan di atas tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Di sana ada nuktatun muhimmah, sesuatu titik yang amat sangat penting yang diingatkan kita oleh para ulama ahlus sunnati wal jamaah, yang di atasnya lah para pendahulu kita yang soleh berjalan barakallahu fikum, yaitu kekhawatiran, ketakutan kalau amal besarnya di atas jalan yang lurus ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dia tidak merasa kalau perbuatan-perbuatan ini akan mengikis ketaatan dia di hadapan Allah Jalla Subhanahu. Saya ingatkan kembali bahwa kita telah mendapatkan bantuan dari Allah untuk membuka ketaatan, dan ditolong dan dibantu oleh Allah melalui taufik dan hidayahnya untuk berjalan di atas jalan dalam membangun ketaatan ini di atas jalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang satu hal yang penting yang harus kita tanamkan, yaitu rasa takut jikalau ketaatan yang kita dibantu oleh Allah padanya dan kita berjalan di atas tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dihapuskan dalam kondisi kita tidak merasa dan menduga. Bawwabal Imamul Bukhari rahimahullah fi sahih. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala meletakkan bab di dalam kitab sahihnya, bab khawful mu'min ayyahdud amala wa huwa la yash'ur. Ketakutan seorang mukmin untuk terhapuskan amal-amal yang dikerjakan dan dia tidak merasa dan menyangka. Lalu beliau membawakan apa yang diucapkan oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, ma aradtu qawli ala amali. Tidaklah saya melakukan pengoreksian ucapan dengan amalku, melainkan kekhawatiran dan ketakutan ada kemunafikan padanya. Allahu akbar. Haula salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, mengkhawatirkan jikalau pada dirinya itu barakallahu fikum sikap an-nifaq,
kemunafikan rahimani wa rahimakumullah. Maknanya ucapannya itu tidak sesuai dengan amalnya. Amalnya tidak sesuai dengan ucapan. Itulah yang dikhawatirkan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Wa qala ibnu abi mulaikah rahimahullahu ta'ala, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullihim. Saya menemukan dan menjumpai 30 sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, semua dari mereka mengkhawatirkan akan sifat kemunafikan pada dirinya. Di mana kita, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, min ulaika sahabah, dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah telah menurunkan melalui wahyunya pujian dan sanjungan lahiriah dan batiniah mereka. Namun coba apa yang mereka pasang di dalam hidupnya, kekhawatiran dan ketakutan, jikalau amal yang telah dilakukan dan diperbuat dihapuskan nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Lalu kemudian beliau membawakan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimani wa rahimakumullah, tiadalah yang takut dari sifat kemunafikan melainkan mukmin, dan tidak pula yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang munafik. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Anduru barakallahu fikum, satu catatan yang amat sangat penting untuk jangan sampai kita meremehkan kekeliruan dan kesalahan. Ucapan menyelisih dengan perbuatan, perbuatan menyelisih ucapan, atau kita menyelisihi ketentuan-ketentuan agama, lalu kita membuka pintu harapan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah yang akan menerima taubat. Kebaikan ini akan terhapuskan dengan kejelekan akan dihapuskan dengan kebaikan. Rahimani wa rahimakumul, atau yang penting kan akidahnya lurus, lalu kita mengentengkan dan meremehkan kekeliruan dan kesalahan. Hafizani wa hafidhakumullah. Dengarkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqul, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan kekeliruan dan kesalahan yang menurut kalian, timbangan kalian lebih kecil kesalahan itu dari rambut. Tapi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami menganggapnya di masa Nabiyuna alaihi salatu wassalam minal mubiqat awil muhlikat, termasuk dari perkara yang membinasakan dan menghancurkan. Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, khadim Nabi alaihi salatu wassalam, menyebutkan tentang bagaimana kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap kekeliruan dan kesalahan. Hafizani wa hafidhakumullah jami'an. Kalau saja dalam persoalan kekeliruan dan kesalahan yang kecil, demikian sikap tegasnya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, akan berbuntut hubungan dia dengan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, hubungan dia dengan tuntunan dan syariat Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana lagi jikalau ada seorang mukmin dan mukminah
muslim dan muslimah, sunni sunniyah, salafi salafiyah mengentengkan dan meremehkan, bahkan berbahasa basi terhadap kesalahan dan kekeliruan yang besar. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Dia menganggap keberuntungan, keberhasilan bisa dia berhasil mendidik seseorang sampai bergelar doktor mungkin, atau bergelar apa saja, atau mungkin barakallahu fikum bisa keluar untuk menjadi orang yang bisa hidup, bisa bekerja, bisa meluluskan atau menyambung pelajarannya ke tempat yang paling tinggi. Sementara di jalan yang dia lakukan banyak penyimpangan dan penyelisihan manhaj Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Apa yang engkau harapkan ayuhas sunni wa ayuhas salafi dari cara menyelisihi tuntunan dan bahkan manhaj Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafizani wa hafizakumullah. Dengarkan bagaimana kekhawatiran dan ketakutan ulaika salaf as-salih terhadap kekeliruan yang kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Fama balukum, bagaimana lagi kalau kesalahan itu besar? Disinilah letaknya untuk kita memiliki sifat kejujuran. Di saat mengatakan ana sunni, ana salafi, berarti kita menggabungkan diri kita ini bersama kaum yang telah mendahului kita, yang soleh, yang jujur, yang terpelihara dari sifat-sifat kemunafikan. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Karena tidaklah kita pernah mendengar alasan peremehan dan pengentengan terhadap kesalahan dari salafun saleh, karena yang penting akidahnya benar, bisa menjadikan orang itu enggak lagi memusuhi dakwah ini, merasa puas dengan demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ada dalam perjalanan salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in mengejar cinta dan kasih sayang Allah Jalla Subhanahu. Yang ada di dalam hidup mereka adalah dituangkan dan ditaburkannya barokah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ada dalam perjuangan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafizani wa hafizakumullah. Kita bisa melihat betapa ikhlasnya mereka dalam memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala. Betapa barakallahu fikum murninya langkah mereka di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu. Karena tiadalah dosa sekecil apapun akan mengundang cintanya Allah. Sama sekali tidak. Dosa sekecil apapun akan menyebabkan Allah itu marah terhadap diri kita sendiri. Lalu apa kemudian kita beralasan lalu membikin dan mengeluarkan ide-ide di dalam pendidikan, di dalam banyak hal, banyak penyelisihan agama padanya untuk membela agama Allah yang suci ini, barakallahu fikum. Lalu kita berbangga kalau kita telah berhasil ini, berhasil itu. Tidak. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in berbuat di atas agama Allah, berjuang. Tidak ada yang diinginkan dan diharapkan darinya kecuali cintanya Allah Jalla Subhanahu, kecuali ridhanya Allah Jalla Subhanahu, kecuali rahmatnya Allah Jalla Jalaluh, dan dituangkannya barokah dari Allah di dalam hidupnya, di dalam hidup istrinya, dalam hidup anak-anaknya, dalam hidup kaum muslimin. Itulah yang diharapkan. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkinkah sebuah barokah itu akan turun dengan kita menyelisihi tuntunan Allah Jalla Subhanahu? Jawabannya tidak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya disinilah saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat
untuk merasa puas di saat kita dibimbing dan diselamatkan oleh Allah di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendidik diri kita di atas tuntunan itu. Mendidik istri dan anak kita di atas tuntunan yang suci tersebut. Jangan sekali-kali mencampur adukkan yang suci itu dengan sebuah kebatilan dan kegelapan. Lalu kemudian Anda bermimpi untuk kemudian bisa menyelesaikan problematika umat kita. Jangan bermimpi, barakallahu fikum. Dengan cara demikian, lalu kita berniat memperkenalkan dakwah ini kepada umat, tetapi dengan melakukan pencampur adukan. Sekali-kali itu jalan yang salah dan keliru. Yang kita harus kembali lagi mengkaji dan mendalami, serta mengkaji lagi barokah, 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 barokah yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam perjalanan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Hafizani wa hafizakumullah. Subhanallah, subhanallah. Tadi telah kita menyebutkan lawan besar ini. Kalau kita campur adukan langkah kita, oh dia akan bertepuk tangan. Dia akan senang. Dia akan gembira. Kalau sampai kita mencampur adukan langkah dan jalan kita ini, hak dengan batil. Yang senang tadi pihak yang tidak menerima, yang tidak suka dan tidak ridha untuk kita berjalan di atas jalan yang lurus. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semestinya seorang mukmin dan mukminah berbangga, besar jiwa dan hati di saat Allah Jalla wa'ala membersihkan lahiriah dan batiniahnya di atas tuntunan Nabiyuna alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali merasa bangga dengan langkah yang ada padanya kesalahan dan kekeliruan. Kita bungkus dan sembunyikan. Ingat, itu adalah sifat kemunafikan yang tidak akan membantu diri Anda dekat dengan Allah Jalla Subhanahu. Tidak akan membantu diri Anda untuk datangnya pertolongan Allah Jalla Subhanahu. Yang tidak akan membantu diri Anda untuk bisa menang dari lawan yang besar tadi, dari diri kita sendiri dan juga dari iblis dan bala tentaranya. Hafizani wa hafizakumullah. Faya Abdullah, kalau engkau benar-benar telah berjalan dalam bantuan dan pertolongan Allah, engkau telah berusaha dengan semaksimal mungkin bantuan dan pertolongan Allah dalam menapaki ketaatan ini, Anda pelihara, jaga. Setinggi apapun ketaatan dan ibadah kepada Allah diri Anda ini, jangan menyangka dan menduga tidak akan datang ujian dan turun menghampiri diri engkau. Tidak, barakallahu fiik. Bagaimanapun lurusnya dan saatnya engkau kepada Allah Jalla Subhanahu, jangan menyangka, jangan menduga kalau diri engkau ini akan kemudian lepas dan bebas, perai dan libur dari ujian demi ujian yang akan turun menghampiri engkau. Padahal kita telah mengetahui kecintaan Allah terhadap seorang hamba dan keinginan Allah terhadap seorang hamba kebaikan. Ternyata semuanya itu digandengkan oleh Allah dengan ujian dan cobaan. Idza ahabballahu al-qauma ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Jika Allah Jalla wa'ala telah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan padanya. Sekali lagi, kalau kita sudah lurus dalam beribadah kepada Allah dan kita menemukan bantuan dan pertolongan dari Allah dalam ketaatan tersebut, dan kita telah membentengi dan menjaganya,
bantuan itu jangan sampai diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga engkau tampil menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Jalla subhanahu. Engkau tampil menjadi orang yang gampang dan mudah untuk membuka pintu-pintu al-khairat, pintu-pintu kebaikan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Jangan menyangka dan menduga, lalu kemudian engkau akan lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Jalla subhanahu. Jawabannya tidak. Bahkan beriringan, bertambah cinta engkau dan cinta Allah atas diri engkau, bertambah pula ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla subhanahu. Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah Jalla wa'ala menguji mereka. Yang ridha akan mendapatkan sambutan ridhonya Allah Jalla subhanahu. Yang tidak ridha berarti ini gagal untuk menghadapi ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Warwal Imam al-Bukhari fi sahihih min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Jalla wa'ala akan menurunkan musibah padanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka, kata Allah, akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan dan dicobakan atas kalian cobaan dan ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Diuji dengan barakallahu fikum malapetaka, diuji dengan berbagai macam penyakit, diuji dengan ketakutan dan kengerian di medan laga dan pertempuran, barakallahu fikum. Apa kalian menyangka dan menduga kalian akan bisa memasuki surganya Allah Jalla subhanahu sementara belum diturunkan ujian sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian? Rahimani wa rahimakumullah. Coba baca kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran saja. Kita menemukan dan menjumpai tidak ada satupun perjalanan ulaikal anbiya, perjalanan para nabi, kecuali dalam perjalanannya penuh dengan duri-duri dan kerikil-kerikil tajam. Terlebih kalau kita mencoba membaca sejarah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang ada adalah cucuran air mata terhadap ujian yang menimpa dalam perjalanan hidup Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa imamul anbiya wa imamur rusul. Beriringan hidupnya dengan ujian dan cobaan. Rahimani wa rahimakumullah. Baca kisah as-sulaha, orang-orang yang soleh, mulai dari zaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baca kemudian tabi'in, perjalanan hidup mereka yang soleh ternyata penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyangka dan menduga serta mengira bisa kita dekat dengan Allah Jalla subhanahu, bisa kita berada pada niat yang lurus dan amal yang benar, lalu kemudian barakallahu fikum kita tidak akan diuji dan dicoba oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita mendengarkan apa kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala terhadap perjalanan hidup hamba-hambanya yang soleh ini secara khusus. Kalau Allah Jalla wa'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kejelekan. Kami menguji kalian barakallahu fikum dengan kebaikan.
itu benar-benar menjadi ujian dan cobaan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala yaqulu, menyebutkan di antara tujuan ujian dan cobaan itu adalah untuk membedakan dan memisahkan antara dua jenis orang, yaitu as-sadiqin wal kadhibin. Ingin membedakan langkah dan jalan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berdusta. Barakallahu fikum. Walaqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah benar-benar telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, agar Allah benar-benar mengetahui, Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Akan terlihat barakallahu fikum melalui ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah. Terlihat orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dalam pengakuannya, dan terlihat serta jelas orang-orang yang berdusta. Barakallahu fikum. Maknanya ada yang akan lulus dari ujian itu dan ada yang gagal. Barakallahu fikum. Dan kita menemukan di saat Allah Jalla wa Ala memberitahukan dan memberikan taufik di atas jalan yang lurus, ternyata ujian-ujian besar itu datang menghampiri. Barakallahu fikum. Banyak yang gagal untuk kemudian mempertahankan apa yang telah Allah berikan padanya dari taufik dan hidayah. Tentu ujian yang besar yang dikhawatirkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Bukan saya khawatir kalau kefakiran itu menimpa kalian, tetapi yang saya khawatirkan, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, dibentangkannya atas kalian dunia. Dibentangkannya atas kalian dunia. Saya kira saya dan segenap saudaraku kaum muslimin tidak akan sabar melihat di saat orang-orang sedang berlomba-lomba dunia lalu menjadi penonton yang setia. Saya kira enggak sabar. Kita tidak akan sabar. Ya, yang berbondong, yang saling, teman kita sendiri, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mungkin nimbrung di salah satu pihak, atau kita membuat menjadi pihak yang ketiga. Terus demikian. Rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan hal ini kepada para sahabat beliau yang kita mengerti kadar iman dan ketaatan mereka, ibadah mereka kepada Allah Jalla Subhanahu. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Kalau sudah terbentangkan atas kalian dunia, yang ada setelahnya adalah perlombaan untuk mengejar dan mencarinya. Apa ada dunia itu menjadikan seseorang berada dalam ukhuwah imaniyah salafiyah? Tidak sama sekali. Dunia itu menghancurkan ukhuwah imaniyah islamiyah. Rahimani wa rahimakumullah. Persoalan dunia betapa seringnya menghancurkan
Kita bersama teman kita, kita bersama istri kita, kita bersama anak kita, bersama saudara-saudara kita, bersama keluarga kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, berarti kita dituntut untuk menjalankan roda dakwah yang besar ini, berhias dengan perhiasan zuhud wal qanaah, memiliki sifat kezuhudan, memiliki sifat barakallahu fikum qanaah. Zuhud tidak kemudian bermakna Anda tidak makan, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak, atau tidak berpakaian yang bagus dan baik, memiliki rumah yang tidak. Coba lihat imam zuhud. Mereka adalah orang-orang kaya, rahimani wa rahimakumullah. Zuhud barakallahu fikum, mengutamakan apa yang di sisi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, menghitung lebih apa dari nilai yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Subhanahu. Kalau ternyata berselisihan dan bertentangan keinginan dunianya dengan akhirat, maka dia mengutamakan akhirat. Az-zuhud barakallahu fikum. Qanaa'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Dia bekerja, dia berbuat dengan jalan yang halal. Dia berusaha untuk mencari usaha-usaha yang benar. Segitu kadar yang diberikan oleh Allah, dia menerima, lalu kemudian tidak melakukan potong kompas, mencari jalur yang haram untuk menambah tabungan dia, keluarga dan anaknya. Tidak kemudian berfikir untuk menumbangkan pagar Allah Jalla Subhanahu, untuk loncat lalu mengejar keharaman. Tidak terfikir di dalam dirinya. Itulah qanaah, rahimani wa rahimakumullah. Dia merasa cukup dengan jalur yang dia lakukan, usaha yang dia perbuat melalui jalur yang halal. Dia berusaha menghindari diri dari sesuatu yang syubhat. Dia cukupkan diri dengan hasil apa yang dia lakukan dengan jalur yang halal itu. Itulah namanya qanaah. Tidak kemudian menambah atau mencari jalan yang diharamkan oleh Allah untuk mencari tambahan di dalam hidup. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ternyata dakwah ini dipikul oleh orang-orang yang zuhud dan qanaah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin, bahwa kita tidak akan menemukan di dalam hidup ini ada nilai untuk kemudian menukarkan hadiah dan taufik dari Allah ini. Dan tidak akan ada harga dunia untuk kita membeli taufik Allah berjalan di atas jalan syariatnya ini. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya didatangkan dunia untuk engkau menukar nikmat yang besar dan agung ini, apakah Anda sudi? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang jujur, tidak mungkin akan sudi, karena dia tahu nikmat yang agung dan besar ini berujung perjumpaan dengan penuh kasih sayang dengan pemilik hidup ini, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Dia tahu bahwa nikmat yang dia berada padanya, berjalan di atas jalan yang lurus, menapaki jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan, ternyata berakhir dengan surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dia paham dan sadari bahwa segala yang terkait dengan kemelut hidup pada hari Yaumal Mahsyar, ternyata jawabannya adalah berjalan di atas jalan dan rel tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dia tahu dan sadar bahwa di penghujung jalan yang penuh dengan ujian ini, bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu adakah dunia yang menjadi harga untuk kita membeli nikmat dan anugerah Allah ini? Jawabannya tidak. Adakah nilai untuk kita bisa membarter keyakinan kita ini? Jawabannya tidak sama sekali. Berarti yang memikul amanah dakwah ini adalah mereka-mereka yang zuhud, mereka-mereka yang qanaah, mereka-mereka yang sadiqin. Jujur rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fahafidhani wa hafidakumullah. Kita ingin lepas dan keluar dari ujian dan cobaan yang menyertai iman ini, menjadi orang yang lulus. Barakallahu fikum. Itu yang kita harus usahakan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang harus kita perbuat. Barakallahu fikum. Bagaimana menjadi orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dimasukkan oleh Allah dalam golongan as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menyebutkan di antara tujuan daripada ujian dan cobaan itu, qala Allah azza wa jalla wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsy-Nya Allah berada di atas al-ma', agar dia Allah menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang keluar menjadi orang yang terbaik amalnya. Barakallahu fikum. Wa qala Allah jalla fi 'ula, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Agar Allah menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Allahu akbar. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya kita ini sering berpikir potong kompas. Di saat kita diuji dengan lilitan hutang, di sana sini hutangnya untuk menambal hidupnya, terkadang sering potong kompas. Barakallahu fikum. Mencari jalur yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Semestinya yang harus dia lakukan adalah Anda istiqamah di atas jalan yang benar dengan ujian yang besar ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu dengan memotong kompas tadi, mencari jalur yang salah dan keliru untuk menutup lubang ini, maka akan menjadi lubang yang keberikutnya. Bahaya. Engkau akan semakin jauh dari pertolongan Allah Jalla Subhanahu. Engkau akan mendapatkan pintu yang amat sangat sulit dibuka, buntu. Barakallahu fikum. Kalau seseorang itu dalam ujiannya menjauh dari Allah Jalla Subhanahu, semestinya dia harus memperbaiki amal solehnya, karena tiadalah amal kebajikan kecuali akan membuahkan kebaikan. Allah Jalla wa'ala melalui Nabi-Nya alaihi salatu wassalam yaqul, di saat Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Anda ingin bantuan dan pertolongan dari Allah, jangan ditolak dengan berbuat salah dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Karena bantuan, penjagaan, pemeliharaan dari Allah itu, sekali lagi, itu merupakan nilai yang diperoleh dan didapatkan di saat seorang hamba itu menjaga pula. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu
itu untuk kemudian membedakan dan memisahkan siapa yang jelek amalnya di belakang ujian itu dan siapa yang terbaik amalnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan barakallahu fikum, saya menutup barakallahu fikum pembahasan ini. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus miliki agar kita bisa lolos, lepas, lulus dari ujian dan cobaan? Kita mengatakan, aduhai betapa beratnya bagi yang belum menikah. Ujian besarnya adalah barakallahu fikum wanita dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang sudah memiliki istri dan anak, banyak ujian dan cobaan datang. Yang paling besar ujian terkait dengan persoalan dunia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Walaupun wanita itu adalah dunia, tapi itu adalah yang amat sangat besar yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang ditinggalkan atau setelahnya ujian yang menimpa rijal umatnya adalah an-nisa. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin lulus dari ujian demi ujian tersebut. Mari kita belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk kemudian kita bisa lulus dan lolos, berhasil dari ujian dan cobaan. Beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla fi'ula, bahwa untuk menjadi lulus dan lepas, lolos dari dalam ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah, ternyata semuanya itu dengan bita'atillahi jalla subhanahu wa ta'ala, dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin lulus dari ujian dalam ujian yang diturunkan oleh Allah, maka buka segera pintu-pintu ketaatan. Cari. Jangan-jangan ujian dan cobaan itu datang untuk menegur diri kita ini yang sedang berjalan di atas jalan yang salah dan keliru. Kalau ternyata kita menemukan diri kita ini punya lubang dosa dan kesalahan, segera beristighfar kepada Allah Jalla subhanahu. Kita berharap dengan kita membuka pintu ketaatan, yaitu pintu taubat ini, diangkat ujian dan cobaan yang menimpa. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau ternyata setelah kita membuka pintu taubat, kita beristighfar kepada Allah, ujian itu malah bertambah, barakallahu fikum, berarti ingat kata Nabi alaihi salatu wassalam, yubtalar rajulu bihasabi dini. Seseorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar imannya. Kalau bertambah imannya, bertambah pula ujiannya dari Allah Jalla subhanahu. Apa? Tentu dia akan kemudian mengambil satu hikmah ujian yang menimpanya, tentu untuk kemudian mendongkrak nilai dan martabatnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, untuk kemudian menghapuskan kesalahan dan dosa yang dia lakukan, yang mungkin sekian tahun yang telah lewat, dia belum bertaubat kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, seperti yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia bercerita, tiadalah kegundah gulanan dan kesedihan yang saya alami sekarang ini, melainkan akibat dosa yang saya lakukan 40 tahun yang telah lewat. Allahu Akbar. Salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka di saat barakallahu fikum datang ujian dan cobaan, lalu kita sadar, setelah kita bertaubat bertambah ujiannya, setelah kita membuka pintu taubat, coba lihat
maka di sana ada pendidikan sesungguhnya untuk engkau segera membuka pintu kebajikan yang berikutnya, yaitu ridha terhadap ketentuan dan keputusan Allah dan bersabar menanggung beban derita rahiman wa rahimakumullah. Berarti itu adalah pintu kebajikan dan ketaatan yang akan bisa menyelesaikan ujian dan cobaan tersebut. Kalau sekiranya engkau sampai akhir hayat di atas ujian dan cobaan, engkau telah berusaha untuk beristighfar dari dosa dan kesalahan, jangan-jangan karena akibat dosa engkau menemukan setelahnya pintu kesabaran dan ridha, maka nikmat yang ujian dan cobaan itu, kata Imam Ibnul Qayyim, merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Berarti engkau berjumpa dengan Allah bersamaan dengan taburan nikmat dan rahmat dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan akan diperoleh, akan bisa lulus darinya dengan ketaatan kita kepada Allah. Maka barakallahu fikum, ayat yang menjelaskan demikian saya kira sudah kita pahami dan sudah kita hafal. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Takwa itu merupakan gambaran ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dengannya lah seseorang akan bisa lulus. Barakallahu fikum. Yang kedua, dengan singkat, yang kedua barakallahu fikum, yaitu dengan al-ilmu wal amal. Dengan ilmu rahimani wa rahimakumullah, kurang apa ujian yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanahu kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dari semua sisi menghampiri peraduan hidup mereka, barakallahu fikum. Mereka lulus dan lolos karena mereka menempuh jalur yang akan menggampangkan dan memudahkan jalan mereka menuju surga. Itulah melalui ilmu agama. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Mudahkan menuju surga. Tapi coba lihat, seseorang mendapatkan ujian di dalam hidup dunia ini, lalu dia menjauh dari majlis ilmu, dia menjauh dari muraja'atul Quran, menjauh dari muraja'atul hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Coba lihat akhir dari orang tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in cepat dan mudah keluar dari ujian dan cobaan karena melakukan hal yang itu merupakan pintu kebajikan dan yang memudahkan jalan mereka menuju surga. Ilmu sebagai pintu kebajikan besar. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan pada seorang khairan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Maka barakallahu fikum, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, segera kita mencari hilaqul ilm, segera mencari halaqah ilmu, karena kita akan mendapatkan jawaban dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Datangnya kita ke majlis ilmu itu merupakan bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih
jikalau ada bimbingan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan kemudian melalui lisan ulama-una, maka akan terobati dan teratasi. Yang tadinya gundah gulana, jadi orang sabar. Bahwa ini ketentuan yang tidak mungkin akan bisa berubah. Kepastian yang tidak mungkin akan bisa digantikan. Dia sabar menerimanya, barakallahu fikum, karena belajar dari majlisil ilm, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yang saya sampaikan, barakallahu fikum, yaitu kita harus mendidik dan melatih diri kita ini menjadi orang yang memiliki kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Jangan cepat putus asa. Terus maju, melangkah. Selesai dari satu pintu ketaatan, buka lagi pintu ketaatan yang berikutnya. Sabar di atasnya. Melatih diri untuk menjadi orang yang sabar, barakallahu fikum. Sabar dalam menjalankan ketaatan, rahimani wa rahimakumullah. Wasani, sabar di saat menghadapi sesuatu yang itu bermaksiat kepada Allah. Engkau tahan diri. Menang sekali ini, akan datang bantuan untuk kita menang ke berikutnya. Tapi kalau kita gagal, terjerongkok di dalam dosa dan kemaksiatan, dosa yang ke berikutnya akan memanggil untuk kita lakukan. Lompat lagi. Dosa yang ketiga memanggil kita untuk melaksanakannya. Kita akan gagal dan gagal. Tapi bila kita memiliki kesabaran untuk menahan diri, menang dari pintu ini, kita akan menang dari pintu yang lain. Terus demikian, barakallahu fikum. Dan yang terakhir, melatih dan mendidik diri kita ini untuk sabar menghadapi segala keputusan dan ketentuan di dalam hidup ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya ada yang mengaturnya. Kita menginginkan kebaikan, kita menginginkan kesenangan, tetapi ketentuan dan catatan kepastian hidup berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tentu, barakallahu fikum, dua kemungkinan. Engkau ridha dan sabar menerimanya, atau engkau akan berkeluh kesah. Dan berkeluh kesahnya itu tidak menambah lepasnya engkau dari lilitan hidup yang tidak engkau sukai. Tapi jikalau engkau sabar, engkau akan mendapatkan nilai yang besar dari sisi Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk kemudian tiadalah dari awal kiat yang kita sebutkan, taqwallahi Jalla Subhanahu, kemudian berilmu dan bersabar, tiadalah kita akan bisa meraihnya kecuali dengan kita meminta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita ini makhluk yang lemah dan lemah, makhluk yang memiliki kecenderungan untuk salah dan berbuat keliru. Jangan segan-segan untuk meminta bantuan kepada Allah Jalla Subhanahu. Engkau keluar datang ke tempat yang jauh mungkin dari kampung, tiadalah mungkin kau lakukan kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Engkau keluar dari rumah untuk kemudian mencari usaha, engkau tidak mungkin akan melakukannya kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Larikan semuanya kepada Allah Jalla Subhanahu. Lakukan hubungan yang dekat dengan Allah dan jaga serta pelihara. Itulah jalan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kedekatan mereka dengan Allah, kesucian langkah mereka di dalam ketaatan tersebut merupakan kiat yang paling besar dalam hidupnya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan keabadian kehidupan kelak di akhirat. Kita berharap kepada Allah Jalla Subhanahu. Pertama, semoga Allah Jalla wa'ala
mengistiqomahkan kita di atas jalan yang diridhainya ini. Yang kedua, semoga Allah Jalla Subhanahu mempertemukan diri kita ini dengannya di atas keistiqomahan tersebut. Barakallahu fikum. Karena tadi kita menggambarkan banyak hal yang akan menggoncangkan iman kita ini. Banyak hal yang datang yang akan menodai manhaj kita ini. Niat kita, pikiran kita, semuanya. Kalau kita tidak segera kembali kepada taufik Allah Jalla Subhanahu, bantuan dan pertolongannya, mengkhawatirkan kita tidak sanggup bertarung melawan dua musuh tadi, dan kita tidak sampai kepada Allah dengan cinta dan ridhanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada segenap ikhwani. Tentu nasihat buat diri saya sendiri dan segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Jalla Subhanahu menggampangkan dan memudahkan hari-hari di tempat ini. Kita belajar melalui ulama kita, dan kita berharap barakallahu fikum ada kegampangan dan kemudahan untuk kemudian mencerna ilmu tersebut. Dan semoga Allah Jalla Subhanahu memberkahinya. Inilah yang paling penting. Semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi langkah kita di dalam belajar agama Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.